Halo anak-anak, ya bertemu kembali di pagi yang cerah ini dan kita akan memulai ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Dan kemarin anak-anak sudah membuat karya-karya yang luar biasa melalui di kelasnya masing-masing. Saat ini akan menutup untuk Pekan Pendidikan Kristen. Kita akan merenungkan firman Tuhan juga nanti oleh Pak Kris. Kita akan awali dulu dengan doa. Mari Pak Dio hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh kembali ke sekolah kami tercinta dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah penutupan dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Tuhan kiranya berkati sehingga makna dalam Pepen Kris ini membumi di tengah pandemi membuat kami untuk terus semangat di dalam kami boleh berkarya sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan memuji nama Tuhan dan juga silakan untuk mempersiapkan persembahannya untuk dapat dimasukkan ke kantong persembahan. Sambil memuji Tuhan, kita akan pujikan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Kita perlu bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Kristanto Edi. Monggo Pak Kris. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam rangka penutupan Pekan Pendidikan Kristen pada tahun 2021 ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa.
kembali Tuhan menghadap kehadiran-Mu untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, membimbing kami ya Tuhan. Sampai detik ini kami boleh merasakan penuh sukacita dan boleh merasakan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dalam rangka penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu ini, dan berkati juga untuk Bapak Ibu Guru, anak-anak kami, supaya bisa membuka hati dan pikirannya untuk bisa menerima firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih. Pada pagi ini firman Tuhan diambilkan dari bacaan Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 ya. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini sebagai ayat nasnya, yaitu ayat yang ke-11. Saya ulang sekali lagi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah dengan bosan akan peringatannya. Nah, pada kesempatan ini renungan akan diberikan sebuah judul, yaitu Ancora in Faro ya. Ancora in Faro ini adalah sebuah slogan ya. Slogan itu adalah kata-kata mutiara. Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, bahwa slogan ini berasal dari Italia yang seringkali dihubungkan dengan tokoh seorang yang jenius yang diberi nama, yaitu Michelangelo. Nah, Michelangelo ini menuliskan slogan ini itu berumur sekitar 87 tahun. Boleh kita bayangkan, usia 87 tahun masih dalam kondisi yang sehat. Judul Ancora in Faro atau slogan ini mempunyai sebuah pengertian, saya masih belajar. Saya masih belajar. Michelangelo yang dalam usianya 87 tahun ini masih gemar untuk belajar. Dia tidak mengenal usianya. Nah, sekarang bagi kita, bagi anak-anak khususnya yang saat ini masih muda belia, yang sekiranya usianya kurang lebih paling banyak itu sekitar 13 tahun, dan saat ini kalian sudah saat-saatnya atau masa-masa belajarnya. Belajar dari firman Tuhan tadi, dari ayat nasnya, di situ ada dua hal yang perlu saya tekankan, yaitu
kata didikan Tuhan dan kata tidak bosan. Didikan berarti di sini bisa berarti kita belajar. Belajar ini bisa melalui beraneka ragam. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita banyak permasalahan yang harus kita hadapi, banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Oleh karena itu kita harus boleh belajar. Nah, sekarang kita belajarnya melalui apa? Salah satunya adalah melalui firman Tuhan. Kemudian bisa melalui Bapak Ibu guru, kemudian bisa melalui orang tua, bahkan kita bisa belajar melalui keadaan atau kehidupan alam sekitar kita. Anak-anak boleh bisa renungkan, anak-anak boleh bisa mengambil contoh misalnya. Silakan anak-anak renungkan bagaimana seekor induk ayam yang mempunyai anak beberapa ekor. Dia pasti akan mengenal dan mereka akan belajar terhadap tuannya, di mana tuannya itu berkata atau memanggil induk ayam dan anak-anaknya, maka induk dan anak ayam itu pasti akan datang dan mereka pasti akan berlari dengan cepat karena dia mendengar apa yang disampaikan oleh tuannya, karena dia punya berharap di balik itu ada sesuatu yang bermanfaat bagi diri sang ayam tersebut. Anak yang terkasih di dalam Tuhan, boleh kita rasakan hewan saja bisa belajar, karena di balik belajar ada suatu manfaat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai seorang pelajar, bahkan Pak Kris bersama teman-teman ibu guru yang lain, meskipun sebagai seorang guru, kita pun masih tetap belajar, menimba ilmu yang lebih baik lagi demi kalian semuanya. Kadang kalau kita rasakan, kalau kita renungkan, di dalam belajar kita kadang-kadang mengabaikan, kadang-kadang merasa bosan. Salah satu contohnya, kadang Bapak Ibu guru dalam mengajar bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu materi hari ini? Apa yang terjadi? Kadang anak-anak tidak menjawab, tidak merespon, hanya diam, sehingga kadang membuat jengkel Bapak Ibu guru. Demikian juga kadang anak-anak merasa kalau diberikan nasihat Bapak Ibu guru akan merasa dirinya ya mungkin setiap hari cuma diomeli saja dan sebagainya, sehingga dia tidak mau menerima didikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Bahkan kadang di rumah pun bisa membantah orang tua apa yang disampaikan oleh orang tua. Anak-anak ada yang juga merasakan dalam sebuah sekolah, ada yang ditanya oleh Bapak Ibu guru, kalau kamu seperti ini, mungkinkah kalian itu bisa naik kelas? Mungkinkah kalian bisa lulus sekolah? Ada salah satu, mungkin beberapa siswa akan menjawab, ya luluslah. Nah, inilah yang terjadi di dalam
keadaan sekarang ini. Kadang tidak mau menerima suatu didikan sehingga dia merasa bahwa dirinya itu bisa, sehingga dia mengabaikan didikan itu. Dari hal itu, dari belajar itu, apa yang sebetulnya terjadi? Disitulah akan terjadi sebuah kesombongan. Terjadi adanya sesuatu yang tidak mau menerima didikan. Padahal dalam acara ini kita adalah Pekan Pendidikan Kristen, supaya kita mendidik, supaya kita bisa mengerti, menghayati setiap apa yang dididikkan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui Bapak Ibu guru, melalui orang tua, melalui alam sekitar kita. Oleh karena itu, marilah dengan kesempatan ini kita diajari untuk senantiasa mau menerima didikan dari Allah melalui Bapak Ibu guru, melalui orang tua, melalui alam sekitar kita. Dari ayat di atas kita bisa diajarkan bahwa kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa setia, taat kepada didikan Tuhan. Mengapa kita harus setia dan taat kepada didikan Tuhan? Boleh kita baca di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Perak dan emas adalah merupakan suatu barang mulia yang harganya sangat mahal. Kepandaian pun juga merupakan suatu bagikan emas dan perak mahal. Bagi kita yang merasa menerima didikan Allah melalui firman-Nya, melalui Bapak Ibu guru, alam sekitar, orang tua, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Saya yakin bagi anak-anak di dalam proses belajar mengajar ini senantiasa memperhatikan Bapak Ibu guru dalam KBN dan sering bertanya. Kalau tidak tahu, disitulah kalian akan memperoleh ilmu yang lebih baik dan akan merasakan suatu kebahagiaan. Mengapa merasa bahagia? Karena kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, khususnya di dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, boleh dikatakan hanya orang yang bodoh yang mengabaikan suara Tuhan dalam hidupnya, dan itu akan membuatnya tersesat ke jalan yang keliru. Oleh karena itu, dengan Pekan Pendidikan Kristen ini, kita mengajak kepada anak-anak untuk senantiasa setia dan taat akan didikan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan menuntun kita menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak bisa merasakan kebahagiaan bagikan perak dan emas. Amin. Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anak yang saya sayangi, marilah kita renungkan firman Tuhan ini, kita hayati di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, mari kita berdoa kembali. Kembali ya Tuhan, menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengajari kepada kami semua tentang didikan Tuhan. Didikan Tuhan boleh kami terima melalui firman-Mu, melalui Bapak Ibu guru, melalui orang tua, melalui alam sekitar kami ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami ini banyak peristiwa-peristiwa yang kami hadapi ya Tuhan. Tanpa didikan Tuhan, semua ini tidak akan ada artinya.
Terima kasih ya Tuhan, dengan firman ini kami boleh menjadi yang lebih baik, agar kami boleh merasakan kebahagiaan bagikan perak dan emas. Dan selanjutnya Tuhan, setelah kegiatan ini kami akan melanjutkan tugas-tugas yang lain, kiranya Tuhan berkati agar apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.